يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخود والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأسب كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa ruwiya an Ubadah bin as-Samiti radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsu salawatin iftaradallahu ta'ala ala ibadihi faman jaa bihinna tammat walam yankusuhunna istighfafan biakkihinna kana lahu indallahi ahdun ayudkhiluhul jannah wa man tarakahunna istighfafan bihaqqihinna lam yakun lahu indallahi ahdun insya'a rahimahu wa insya'a azabahu. Waruya an Ubadah bin as-Samiti radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan hadis ini dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi bersabda, khamsu salawatin iftaradallahu ta'ala ala ibadihi. 5 salat dalam sehari semalam itu iftaradallahu ta'ala ala ibadihi, sudah ditetapkan kewajibannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh hambanya, hukumnya wajib. Faman ja'a bihinna tamat, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu tamat, ya, jamak dari tamat, ya, sempurna. Jadi siapa yang sholat 5 waktu sempurna sudah dia. Walam yankusna istighfafan biakihinna,
Tidak dikuranginya dari 5 waktu itu karena menganggap enteng, menganggap ringan dengan hak-hak salat. Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhiluhul jannah. Maka bagi orang itu di sisi Allah, Allah ada janji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Salat 5 waktu, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai sholat qiyamul lail, nggak pakai sholat duha, nggak pakai. Cuma sholat 5 waktu saja, Allah janji memasukkan orang itu ke dalam surga. Apalagi kalau ditambah qobliyah, ba'diyah, ditambah qiyamul lail, ditambah sholat duha, tambah sholat tasbih, tambah lebih bagus. Seandainya ada orang tidak mengurangi dari 5 waktu salat, Allah janji masukkan dia dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memelihara ya salat. Wa man tarakahunna istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang meninggalkan salat ya 5 waktu itu, meninggalkan itu maknanya bukan 5, 4, 3, 2 gitu ya. Istighfafan bihaqqihinna, karena menganggap enteng, menganggap ringan ya tentang meninggalkan sholat. Lam yakun lahu indallahi ahdun. Maka bagi orang itu Allah tidak punya janji untuk memasukkan surga. Enggak ada janji Allah. Insya'a rahimahu. Apabila Allah mau, Allah akan mengasihaninya. Wa insya'a azabahu. Dan apabila Allah mau, Allah boleh saja menyiksanya. Jadi sederhana sekali. Salat 5 waktu jangan ditinggal, sudah selesai, masuk surga. Yang lebihnya itu bonus. Sama punya rumah sudah berdiri, sudah tidak bocor. Ya, sudah enak dipakai, sudah terang lampunya. Persoalan pakai kayu jati, soal aksesoris saja, ornamen saja, yang memperindah saja. Tapi sudah aman kalau sholat 5 waktu. Bahkan Al-Imam Abu Lais ini mengatakan kalau 5 waktu itu sudah tidak dianggap mendurhakai Allah, maka seorang anak apabila dia 1 hari 1 malam mendoakan ibu bapaknya 5 kali, anak itu tidak durhaka kepada ibu bapaknya. Ya. Jadi hadis ini dijadikan parameter, dijadikan ukuran kedurhakaan kepada Allah, begitu juga ukuran kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Nah, makanya setiap kali dia selesai sholat dia istighfar, ya istighfar yang lazim dibaca di sini itu bagus, sudah aman tuh. Astaghfirullahalazim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, dia baca 5 kali dalam satu sholat itu aman sudah. Sebagai makhluk tidak durhaka kepada Allah, sebagai anak tidak durhaka kepada ibu bapaknya. Bahkan yang mengamalkan itu 25 kali dibaca di dalam 1 hari 1 malam, 40 hari dia bertahan, dia menjadi kekasih Tuhan. Cuma orang biasanya istighfar itu maghrib bacanya 5, isya 3. Jangan, aslinya itu siapa yang membaca doa itu 25. Nah 25 itu dicicil 5, 25. Sebaiknya jangan dikurangin tuh. Ya, jangan dikurangi. Mau jadi kekasih Allah, doakan diri mohon ampun, taubat diri sendiri buat ibu bapak kita. Kemudian orang-orang yang kita zolimi,
orang mukmin laki dan perempuan seluruh dunia itu 40 hari bertahan. 40 hari. Maka dia termasuk min auliyaillah, termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ya, nah, jangan dikurang-kurangi. Nah, Isya udah 3, nanti subuh 3 juga, zuhur cuma 1, asar 1. Nah, jangan semuanya 5. 40 hari jangan lebih, apalagi lebih, minimal 40 hari. Tapi biasanya ada aja tuh yang menyebabkan kita lupa. Bagaimana kalau lupa qada? Sholat aja 2 rakaat langsung baca ya istighfar 5 kali. Kok ente baca gini? Aneh lupa tadi. Itu menjaga 40 hari qada kalau tertinggal. Ya, subhanallah. Nah, itu ada footnote-nya itu nomor 2, sahihun akhrajahu Malikun fil Muwatta ya wal Humaid wa Ahmad ibnu Hanbal wa Darimi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i fil Kubra wa sahahu Al Albani fi Sahihi Targhib. Hadis ini sahih ya. 5 waktu aja jangan ditinggal. Kan Nabi juga sebelum meninggal wasiat Nabi itu bukan haji, bukannya zakat. Jangan tinggal sholat. Alaikum bis sholat, alaikum bis sholat, alaikum bis sholat wa ma malakat aimanukum. Itu kata yang keluar dari ucapan Nabi sebelum ruhnya terlepas. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Jaga itu tanggung jawab ya, sebagai pimpinan, sebagai suami, sebagai ayah ya, sebagai bos dari tuan rumah apa pembantu-pembantunya ya. Waruya an Ata'in rahimahullahu ta'ala fi qaulihi ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Atta rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada beberapa laki-laki yang mereka itu tidak terhalau dengan perdagangan, wala bai'un, dan tidak pula juga terhalangi oleh penjualan jual beli yang mereka lakukan, an zikrillah, dari menyebut nama Allah. Ini cerita tentang sahabat Nabi itu kalau lagi sholat, kemudian pedagang datang dari Syria, dagang datang dari Irak, dagang datang dari Yaman, rame. Karena dulu tidak ada pasar seperti kita, maka pedagang-pedagang yang dari antar ya negara itu mereka sambut senang gitu ya. Ada orang-orang, ada perdagangan dia nggak mau, dia tetap aja sholat dulu. Walaupun nanti ternyata setelah sholat dia kebagian cuma sedikit. Nah, yang ninggal sholat berjamaah itu dapatnya banyak. Nah, itu Allah tahu tuh ada orang yang ditinggal sholat, padahal Nabi lagi jadi makmum, jadi imam mau sholat, tinggal. Karena barang dagangan dia mesti beli untuk dagang, cari keuntungan. Tapi ada orang enggak, tetap aja sholat. Setelah sholat baru dia membeli sisa-sisa, dapatnya sedikit. Sampai disebut itu. Ini maknanya dalam urusan zikir, dalam urusan kebaikan nggak mungkin semuanya bisa, itu nggak mungkin. Orang kalau tingkat kesadarannya sama, ngaji seperti ini nggak muat masjid ini, bludak orang ini. Kalau tingkat pemahamannya sama, nggak bisa. Sehingga Allah mengatakan rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ya.
Ada beberapa orang laki-laki yang mereka itu tidak terhalau, tidak terganggu dengan perdagangan, dengan jual beli dari menyebut nama Allah. Dia nggak mau meninggalkan. Ya. Qala, berkata Imam Atha, syuhudus salatil makdubati, yaitu adalah menyaksikan sholat yang diwajibkan fi qaulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji, yang digambarkan di dalam firman Allah, mereka merenggangkan lambung-lambungnya dari tempat tidur. Ya. Bahasanya ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Orang merenggangkan lambungnya dari tempat tidur itu maknanya bangun, tapi dia tidak, Allah tidak menyebutkan dengan bahasa prosa yang menyebutkan bahwa mereka itu yaqumu minal firas gitu, dia bangun dari tempat tidurnya. Enggak, jelek kalimat itu. Tetapi Allah menggunakan bahasa tatajafa junubuhum anil madaji, mereka renggangkan tubuhnya, mereka renggangkan lambung-lambungnya dari tempat tidur. Maksudnya bangun, sholat. Apa yang susah? Subuh. Ini yang dimaksud adalah sholat subuh, berat. Ya. Qala, berkata ya Imam Atha, yang dimaksud dalam sholat ini sholatul atamah. Ya. Atamah itu sholat malam. Yang dimaksud sholat malam itu isya dengan subuh. Ya. Ya. Jadi nggak bisa untuk semuanya menerima dan melaksanakan kebaikan, itu nggak bisa. Hanya orang yang kuat ya yang mampu melakukan itu. Jadi kalau kita mau lihat nih di kampung kita ini, ada berapa banyak umat Islam yang kuat. Lihat saja waktu subuh, berapa yang berdiri sholat berjamaah itu orang-orang yang kuat. Tuh kalau dia kepepet disuruh perang, berangkat dia tuh. Tapi kalau yang tidur berselimut ya ditanya, kalau masih bisa menghilang beralasan, pasti dia cari alasan. Jadi sholat subuh itu bisa menjadi kekuatan ukuran. Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa aja. Ini mah ngomongnya ngomong bebeneran kalau bahasa. Ya, ngomong bebeneran. Sholat subuh berjamaah kuat ente. Nah ini di Jakarta ini hebat. Kota metropolitan, kota besar, tempat durjana, tempat kedurhakaan, tapi masih banyak orang bangun malam, masih banyak orang sholat subuh. Subhanallah, hebat ya. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-faqih radhiyallahu anhu, haddatsani abi rahimahullahu ta'ala, menceritakan kepadaku ayahku rahimahullahu ta'ala. Haddatsani Ahmad bin Yahya, menceritakan kepada kami ya Ahmad bin Yahya. Haddatsani Ahmad bin Mansur, menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur. Haddatsana Haudah bin Khalifah, Haudah bin Khalifah an Auf bin Abi Jamilah, dari Auf bin Abi Jamilah an Abil Minhal, dari Abu Minhal an Syahr bin Hausib, dari Syahr bin Hausib an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamati, apabila nanti datang hari kiamat, wa jama'al khalaiqu fi sa'idin wahidin, maka akan dikumpulkan seluruh makhluk itu pada satu tempat yang tinggi. Ya, jannamum, jinnuhum wa insuhum,
baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, jinnuhum wa insuhum. Jadi yang sekarang kita terganggu sama setan, kita yang kalau kita sebut setan itu bangsa jin. Setan itu lakob, setan itu predikat, setan itu gelar untuk jin yang suka mengganggu orang, namanya setan. Jadi setan itu nama pekerjaan, ya, bangsanya jin. Nah, manusia itu nanti bersama jin dikumpulkan fi sa'idin wahid, pada satu tempat yang tinggi, ya. Wal umamu jisan sufufan, dan umat-umat terdahulu keseluruhannya itu tadi berlutut, bersop-sop, baris gitu, ya, di nanti itu dia memiliki waris semua, tapi semuanya berlutut, ya, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Fayunadi munadin, pada saat itu ada yang berseru dengan seruannya, sata'lamunal yauma min ashabil kiram, nanti segera kalian pada hari ini akan tahu min ashabil kiram, orang-orang yang dimuliakan di antara kalian. Liyakum hammaduna lillahi ala kulli halin. Yang pertama nih, liyakum, hendaklah berdiri. Siapa? Alhammaduna lillahi ala kulli hal. Orang yang sepanjang hidupnya itu hammadun, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirnya itu alhamdulillah sepanjang hidup. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus lihat apa saja yang mengagetkan, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang mengerikan, semuanya dia puji Allah. Alhamdulillah, semua punya Allah. Itu dipanggil iyakum alhammadun, ayo berdiri. Mana orang yang dulu setiap saat, ya, membaca tahmid kepada Allah. Fayakumuna, maka berdirilah mereka semua. Fayasrahuna ilal jannah, maka mereka itu digembirakan masuk surga. Satu kelompok nih, alhammadun. Sumayunadi saniatan, kemudian dipanggil yang kedua kali. Sata'lamunal yauma min ashabil kiram, segera kalian akan mengetahui hari ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Liyakumil ladzina tatajafa junubuhum anil madaji, hendaklah berdiri orang-orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidur di waktu malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menyeru Tuhannya khaufan, dengan penuh rasa khauf, ya, dengan penuh rasa khawatir, rasa takut, watoma'an, dan penuh rasa harap. Nah, ini kalau di sini khaufan, watoma'an, toma'an di sini maknanya rojaan, gitu ya. Jadi khauf dan roja, orang yang seimbang khauf dan rojanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara rezeki yang kami berikan itu mereka sodakohkan, mereka berikan kepada orang lain. Ya. Fayakumuna, maka berdiri mereka. Fayasrahuna ilal jannah, dan mereka, ya, digembirakan, atau fayusrihuna ilal jannah, mereka itu digembirakan masuk surga. Jadi yang pertama hammadun, yang kedua tatajafa junubuhum anil madaji, orang yang merenggangkan tempat tidurnya, lambung dari tempat tidurnya, khaufan wa tama'an,
dengan punya rasa takut dan penuh harap. Ya. Summa yunadi salisatan, kemudian dipanggil ketiga kalinya. Sata'lamunal yauma min ashabil kiram, segera kalian akan mengetahui pada hari ini siapa yang dimuliakan oleh Allah. Liyakumil ladzi la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Hendaknya berdiri orang-orang yang tidak pernah terganggu dengan adanya perdagangan, dengan jual beli dari mengingat Allah. Jadi zikir tidak pernah kalah dengan perdagangan, dengan keuntungan-keuntungan. Wa iqamis shalah, didirikannya salat, wa ita'iz zakah, ya, dan mereka menunaikan zakat. Fayakumuna, maka berdiri mereka itu, kelompok ini, kelompok ketiga nih. Fayusrihuna ilal jannati, kemudian mereka digembirakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita udah masuk belum nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, apakah kita termasuk orang hammadun, orang yang selalu memuji Allah? Kalau enggak, lihat di kelompok yang kedua. Kita ke orang yang termasuk bangun di tengah malam tidak? Kalau tidak, ya, orang yang tidak terganggu dengan perdagangan dan jual beli. Nah, yang ketiga, orang yang tidak, ya, merasa, ya, terganggu dengan perdagangan. Tadi, ya, orang yang pertama itu, ya, yang pertama tadi apa? Ashabul kiram al-hammadun, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang merenggangkan lambung mereka dari tempat tidur, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah terganggu dengan perdagangan, ketika zikir tidak terganggu oleh dunia itu, ya. Fa iza akhazaha ula'i salasa manazilahum, apabila sudah mengambil mereka kelompok yang tiga kelompok itu tadi tempat kedudukan mereka masing-masing, yakhruju unukun minan nar, maka keluarlah satu kelompok dari api neraka, dari neraka jahanam. Fa asyrafa alal khalaiq lahu ainani basiratani walisanun fasihun. Kemudian mereka itu tampil terhadap makhluk-makhluk yang ada, dan mereka memiliki dua mata yang bisa melihat, walisanun fasihun, dan punya lidah yang berkata secara fasih. Fayaqulu, ya, kemudian dia bertanya, inni waqaltu bisalasatin wa ini wakaltu bikulli jabbarin anid, ya, fayalqatuhum minas sufuf kalakti toir hubba sumsumu fayahnasu bihim fi jahannam. Inni wakaltu bisalasatin, sesungguhnya aku berpegangan kepada tiga kelompok ini. Wa ini wakaltu bikulli jabbarin anid, dan sesungguhnya aku berpegangan kepada Tuhan yang maha, ya, jabbarin anid, ya, yang menjaga dari segala kesalahan. Fayalqathum minas sufuf, maka mereka diambil dari sop-sop yang berbaris banyak itu tadi, kalakti toir, seperti patukan, ya, burung, hubba sumsum, ketika dia senang, ya, memakan semut merah. Fayakhnasu bihim fi jahannam, maka tertutup mereka di neraka jahanam. Paham nggak nih? Ini kan ada tiga kelompok, tiga golongan ini yang dijamin Allah janji masuk surga.
Nah, ada kelompok yang keempat, orang yang catatannya di dalam api neraka gitu. Kemudian dia bilang tawakal tuh, aku menahan diri, aku meminta pertolongan. Jadi dia masuk di sop-sop gitu. Seperti orang yang mau baris ngambil karcis, ngambil sembako, ya, orang masuk surga itu seperti itu. Kemudian dia masuk, dia nyelip-nyelip gitu loh. Orang-orang surga yang neraka itu masuk di selip-selipan itu supaya dia bisa selamat gitu. Nah, kemudian fayal qatuhum minas sufuf, mereka itu diambil satu-satu, dikeluarin gitu loh, diambilin satu-satu, diambilin dari sop itu tadi, ya, kalak titoir, seperti patukan burung gitu, kotak lemparin, kotak lemparin. Kenapa? Bukan di situ tempatnya gitu. Nah, Bapak saya sekalian, 3 kelompok ini kita mesti pilih nih supaya kita ada di barisan sembako nih. Yang nyalip-nyalip dulu tuh di dunia emang begitu tuh, suka nyalip. Di sono rupanya ada juga tuh nyalip-nyalip masuk gitu. Jadi bukan di dunia doang, tapi ada patok ya yang ngambil. Bukan di sini tempatnya. Ya, dan mereka akhirnya tertutup, tidak bisa keluar lagi dari neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Tsumma yakhruju salisaniyatu, kemudian keluar kelompok yang kedua. Wa yaqulu inni waqaltu biman adzallahu ya wa rasulahu. Sesungguhnya aku berpegangan kepada orang-orang adzallahu wa rasulahu. Ya, kepada orang-orang yang dulu pernah menyakiti Allah dan Rasulnya. Fayal qatuhum minas sufuf, ya, maka mereka diambil, dicabut dari barisannya itu tadi. Fayahnasu bihim fi jahannam, kemudian mereka itu ya menjadi tertutup di neraka jahanam. Summa yakhruju salisatu, kemudian keluar yang ketiga, begitu juga. Jadi kelompok-kelompok dari 3 kelompok ini itu penyusupnya itu ada gitu, yang mau cari selamat gitu lah, tapi nggak bisa karena selalu saja ada petugas ya yang secara teliti, karena ada tandanya gitu ya, nah dikeluarin dari sop itu, dari barisan itu dikeluarkan, nggak boleh masuk. Qala Abul Minhal, berkata Abul Minhal, hasibtu annahu qala inni waqaltu bi ashabit tasawir. Cukup bagiku bahwa sesungguhnya dikatakan aku berlindung kepada ashabit tasawir, orang-orang yang dalam penggambaran, ya. Fayal qatuhum minas sufuf, ya, kemudian mereka itu dicabut dari sop-sop mereka itu, fayahnasu bihim fi jahannam, kemudian mereka tertutup ya, dilemparkan ke neraka jahanam. Fa idza akhadha min haula'i tsalatsah, apabila sudah mengambil 3 kelompok ini dari kedudukan mereka-mereka, wa min haula'i tsalatsati, dan daripada kelompok neraka yang 3 itu juga, nasyaratis suhufu, maka tersebarlah catatan-catatan amal. Jadi catatan amal bapak-bapak, ibu-ibu ya, saat itu turun tuh catatannya. Dulu ya, masih awal-awal tahun 60-an 70-an itu, kalau mau ada sepak bola, mau ada rapat ini ada selebaran diundang itu jatuh ya, dari kapal ya, anak-anak bilang kapal minta duit gitu, yang dibualnya kertas. Nah, catatan amal itu nanti itu begitu. Kalau begitu catatannya ambil saja yang bagus, yang nilainya A semua gitu. Enggak bisa, catatannya dia akan nyari orangnya, pemiliknya gitu. Jadi nggak ada yang terselip nih, punya Pak Haji diambil sama penyamun gitu, nggak bisa. Punya Ustadz diambil sama pencoleng, nggak bisa, dia nyari.
Nah, kita kalau kita ngambil begini bisa selamat nih. Tapi kalau dia masih terbang, nggak bisa dipegang, kemari tangan kita. Ngambilnya begini, celaka sudah. Ya, mengambil di belakang punggung kita dengan tangan kiri kita. Ya, catatannya jelek. Ya Allah, nauzubillah ya. Wa wudi al-mizanu, kemudian diletakkan mizan, timbangan ya, timbangan amal. Wa du'iyal khalaiqu lil hisab, kemudian dipanggil seluruh makhluk untuk menghitung amal-amal ibadahnya. Setiap orang nih, nah ini satu-satu, nggak ada pertanggungjawaban kolektif tuh, nggak ada. Kalau di dunia kita dipanggil itu udah suaminya aja, kepala rumah tangganya saja satu. Enggak, masing-masing, bapak sendiri, anak sendiri, istri sendiri. Enggak ada pertanggungjawaban kolektif. Al khalaiqu lil hisab. Wa dzakara anna iblisa la'anahullahu ta'ala kana yura fi zamanil awal faqala lahu rajulun. Disebutkan bahwa sebenarnya iblis laknatullah itu ditunjukkan pada zaman awal itu. Dulu pada awal-awal zaman awal itu pernah diperlihatkan, pernah dipertunjukkan kepada iblis. Faqala lahu rajulun, maka bertanya salah seorang di antara yang hadir pada waktu itu. Ya Aba Murrah, kaifa asnahu hatta akuna mislak. Wahai Aba Murrah, bagaimana, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa sepertimu? Qala waihaka lam yatlub minni ahadun mislu hadza. Celaka kamu, katanya iblis itu, tidak akan mencari meminta kepadaku seorang pun yang sama semacam ini. Fakaifa tatlubu anta, bagaimana engkau bisa meminta? Orang gak ada yang mau, kenapa kau malam justru meminta? Faqala rajulu, maka laki-laki itu mengatakan, ini uhibbu dzalik, sesungguhnya aku cinta yang demikian itu, aku suka. Faqala lahu iblis, maka iblis memberikan jawaban, amma in aradta an takuna misli, ya, adapun bila kau ingin bisa seperti aku, kata iblis itu, fatahawan bis shalah, anggap enteng itu sholat. Jadi dari dulu itu sudah ada itu ilustrasi penggambaran tentang ya bagaimana hubungan antara manusia dengan bangsa jin gitu. Di zaman-zaman dulu itu. Fasenya, zamannya itu tidak disebutkan. Jadi manusia bilang, bagaimana kau bisa sehebat itu iblis? Ya, aku pengen seperti itu. Kata iblis, orang lain kagak ada yang minta seperti aku, kenapa kau malah minta pengen seperti aku? Aku suka, aku pengen seperti ini. Jadi sakti gitu loh. Iblis itu kan dia bisa menyerupai apa saja. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa pergi kemana kemau saja, semaunya dia. Karena dia minta juga, kata iblis, gampang, anggap enteng tuh salat. Jadi orang yang menganggap enteng pasti CS sama iblis, udah pasti temennya dia. Udah dah sholat mentar, berangkat dulu nih, hilang nih nanti nih, DP-nya hilang nih, ya komisinya hilang, wah semuanya takut orang. CS-nya jin itu, CS-nya iblis. Fatahawan bis shalah, ya. Wala tubali minal halfi sadikan au kadziban. Yang kedua, kau jangan peduli dari sumpah itu benar atau tidak benar. Kalau mau jualan sumpah, kalau mau laku sumpah, pasti cepat. Demi Allah dah, enggak begitu. Ini modalnya aja belum dapat. Mau benar mau enggak, pokoknya sumpah aja.
Padahal itu waktu dia bilang modalnya belum dapat udah untung cuma kecil. Nah kalau dia sebutkan itu modalnya belum dapat, dinaikkan, aman dah, untungnya udah besar. Itu CS sama iblis tuh. Ya, kalau dagang ya dia berbohong. Faqala lahur rajul, kemudian berkata lagi laki-laki itu kepada iblis, laqad ahadtullaha ala ada'us shalah, sungguh aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat. Wala ahlafu yaminan abadan, dan aku sudah bersumpah ya untuk ya tidak menyalahi selama-lamanya. Faqala lahu iblis, kemudian iblis mengatakan, amma ta'lam ahadun minni bil ihtiyali ghairik. Ma ta'lamu ahadun minni bil ihtiyali ghairik. Tidak ada yang lebih mengetahui seorang pun tentang aku ini, kata iblis, bil ihtiyali, dengan siasat-siasat ini, ya, ghairak, selain engkau. Jadi ilustrasinya digambarkan oleh Nabi itu nanti ketika orang-orang sudah dikumpulkan dari kuburan, bangkit dari kuburan, dikumpulkan. Tetapi sebenarnya gambaran itu, peristiwanya itu peristiwa zaman dulu ketika di dunia gitu ya. Ada orang yang seperti itu, tetapi ketika dia disuruh meninggalkan sholat, dia nggak mau meninggalkan sholat. Waktu dia suruh bersumpah, dia sudah janji tidak mau bersumpah secara palsu. Ya, maka iblis mengatakan, nggak ada yang tahu seorang pun tentang siasatku semacam ini kecuali engkau, kata dia. Wa ana ahadu alla ansahu adamian, ya, qattu, dan aku berjanji tidak akan memberikan nasihat kepada anak Adam sama sekali. Enggak akan ku beritahu, kata dia. Jadi maknanya apa? Rahasia ini sudah dibuka dari zaman awal. Kalau mau rusak, mau hebat, mau mandraguna, satu, apa itu, anggap enteng sholat, dan setiap sesuatu itu sumpah. Tapi kalau orang ini meninggalkan dua ini, dia janji tidak akan meninggalkan sholat, dan dia tidak akan ya melakukan sumpah yang bohong, yang palsu, pasti masuk surga. Dan iblis janji, aku janji tidak akan buka lagi ini, cuma kau aja yang tahu. Nah, tetapi Nabi Muhammad diinformasikan oleh Allah seperti itu. Nabinya sampai ini kepada umatnya, kepada kita, dua nih dijaga nih. Kalau ini nggak bisa dijaga, CS kita berarti. Sama aja, tidak ada bedanya kita dengan iblis. Ya. Waruya an Abi Darda'i radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa beliau Abu Darda pernah mengatakan, akramu ibadallahi 'alallahi alladzina yura'una samsa wal qamar. Yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah di sisi Allah itu alladzina yura'una samsa wal qamar, orang-orang yang menjaga ya matahari dan rembulan. Qalu ya Abu Darda, maka sahabat yang lain mengatakan, wahai Abu Darda, al muadzinun, apakah mereka itu yang dimaksud adalah para muadzin, yang tukang manggil azan itu? Qala, maka Abu Darda mengatakan, kullu man yura'i waqta sholati minal muslimin. Bukan cuma muadzin, setiap orang yang memelihara waktu sholat
maka dia nanti orang yang paling dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya kembali lagi pada kajian tentang sholat. Kita sholat kan ada yang datangnya lebih awal, jadi waktu sholatnya yang ditunggu. Ada yang sholatnya menunggu kita, macam-macam. Ada yang lebih awal, lebih lama, ada yang ini, ada yang di akhir waktu baru sholat. Nah, siapa yang paling mulia? Yang menjaga waktu sholat. Nah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sudah cukup bagi kita ya. Kalau kita jaga 5 sholat kita, insya Allah masuk surga. Apalagi ditambahkan dengan yang lain-lain, bertambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Qala haddatsana Muhammad bin Dawud wallahu a'lam bis-shawab.